Kalau Prof. Novi sudah masuk, sebetulnya sudah bisa kita mulai nih. Iya. Halo. Halo, Prof. Novi nih. Iya. Sudah masuk, Nah, Prof. Prof. Novi. Sudah masuk. Halo. Waduh. Nah, ini dia. Dah, acara dipegang oleh Prof. Novi. Saya tinggal duduk manis mendengarkan. Monggo Prof. Novi. Ya, diantar si Dr. Sainul Hermawan ini supaya dia bisa menyampaikan dengan baik. Dia agak gugup gara-gara ada Prof. Novi nih, jadi nggak tahu nih kok tumben dia gugup. Monggo, ini sekarang sepenuhnya acara saya atas nama Pusat Studi Kebudayaan UGM berterima kasih kepada narasumber Mas Sainul Hermawan dan moderator Prof. Novi Anugrah Jekti. Sepenuhnya acara ini kami serahkan kepada Prof. Novi. Monggo Prof. Novi. Ya, terima kasih Mas Afrinus. Bismillah. Saya mulai ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Saya biasa memanggilnya Mas Afrinus atau disingkat Mas Af. Dan juga narasumber pada siang hari ini, Bapak Sainul Hermawan. Ternyata kita semua ini satu alumni ya. Iya. Dan juga alumni UI. Jadi semuanya sama. Ya. Dan juga para peserta ini juga kebanyakan yang UGM, UI ya. Kemudian dan juga para peserta diskusi virtual pada siang hari ini, yaitu yang berjudul Ngobrol Online-Onlinean. Dari judul flyer kita sudah menunjukkan sebuah gambaran bahwa ini adalah kelisanan. Nah, dan pada siang hari ini kita menekankan kegiatan acara kita, diskusi kita, kelisanan refleksi pedagogis. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu riwayat singkat Bapak Saiful Hermawan, pengajar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Alumni Sarjana Pendidikan dan Universitas Islam Malang tahun 1997, kemudian Magister Humanora dari Universitas Gadjah Mada tahun 2004, dan doktor dari Universitas Indonesia tahun 2017. Selain mengajar, Pak Sainul ini juga menjadi anggota redaksi majalah berita ULM dan sebagai sekretaris jurusan PDS FKIP ULM periode 2020 sampai 2014. Menulis sejumlah buku karya sastra dan yang terkait dengan teori dan kritik sastra, serta tradisi lisan. Nah, mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi tentang tradisi lisan ya, karena saya lihat di PowerPoint-nya itu ada sastra lisan, bahasa lisan, kemudian tradisi lisan. Nah, walaupun nanti ini orientasinya refleksi pedagogis, tapi kita kan tidak untuk kemungkinan ke seni pertunjukan, ke politik, sejarah, dan sebagainya. Buku terbarunya yang akan terbit tahun ini adalah Cerpen Kalimantan Selatan Antologi. Demikian riwayat singkat Bapak Sainul Hermawan. Nah, waktu kita 120 menit, jadi bisa dimulai kira-kira setengah jam, 60 menit atau 30 menit bisa Pak Sainul untuk memberikan paparan, kemudian kita diskusi sambil ngobrol, kemudian kita bertahap ya. Oke, dan juga saya nanti di antara itu juga bisa memberi satu peristiwa-peristiwa budaya, peristiwa-peristiwa kelisanan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Pak Sainul, dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Novi atas kebaikan Ibu memandu saya dalam acara yang difasilitasi oleh Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Mas Afrinus atas kesempatan ini. Ini kesempatan pertama saya berbicara untuk PSK UGM. Dan karena pertama tentu saya gugup ya.
Selain karena kebesaran nama UGM sendiri ya, juga kebesaran Mas Aprinus, kebesaran namanya, juga kebesaran Prof. Novi. Jadi saya ini dihimpit oleh orang-orang hebat ini. Jadi wajar kalau saya nggak bisa tidur beberapa minggu ini, selain mikirin pelatihan ya juga mikirin apa yang harus saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu, kawan-kawan peserta semua. Saya lihat dari 60 peserta yang sudah hadir di sini, ada kawan-kawan saya dari UNED, ya Pak Heru, itu kawan saya waktu di UGM. Mungkin beliau yang lebih mungkin nanti banyak berbicara di sini, ya. Saya kegugupan saya agak kurang karena labelnya itu ngobrol. Jadi karena labelnya itu ngobrol, jadi tidak ada beban psikologi saya agak berkurang. Jadi mungkin kita nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok bareng karena online. Kalau ngerokok nanti dimarahin keluarga yang suka nggak ngerokok, ya. Asapnya bisa di mana-mana di dalam rumah karena online-nya harus di rumah. Jadi karena online-onlinean meskipun topiknya berat tapi tetap perspektifnya ngobrol. Dan ngobrol sendiri itu saya kira itu aktualisasi dari kelisanan itu sendiri. Makanya di sini saya berharap yang menjadi pembicara bukan hanya saya, mungkin juga kawan-kawan peserta dari berbagai tempat. Saya lihat tadi juga ada kawan dari tradisi lisan ya, Mbak Ige kayaknya ya tadi, kalau saya sepintas saya lihat juga. Jadi mungkin bisa urun rembuk di sini membicarakan tentang kelisanan. Karena cakupan kelisanan yang amat luas ini, saya nggak bisa berbicara berbicara segala aspeknya. Jadi mungkin dalam ngobrol dalam 30 menit ini atau setelah 30 menit saya sebagai pemantik, Bapak Ibu peserta dan kawan-kawan bisa ikut urun rembuk tentang persoalan yang saya diskusikan. Karena saya berasal dari lembaga pendidikan atau fakultas yang menyiapkan calon guru, mau tidak mau saya harus berbicara dari perspektif yang paling saya kenal. Jadi saya tidak akan mungkin hanya tahu sedikit-sedikit tentang hal lain terkait dengan kelisanan dari wilayah lain. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Pusat Studi Kebudayaan yang sudah membantu saya, antara lain membantu saya untuk mempresentasikan bahan yang bisa Bapak dan Ibu dan kawan-kawan sekalian saksikan di depan. Judul presentasi saya adalah kelisanan dalam refleksi pedagogis. Nah, kelisanan sendiri itu istilah yang ambigu ya pengertiannya. Di satu sisi orang bicara kelisanan mengaitkan dengan keandalan lisan sebagai wahana komunikasi. Di sisi lain, orang seringkali juga membicarakan kelisanan dalam perbedaannya dengan keberaksaraan. Nah, apa yang terjadi kemudian, terutama yang saya alami di bidang pekerjaan yang mempersiapkan calon guru, ini sangat serius sekali. Bagaimana ketika cara orang memandang kelisanan dengan cara merendahkan sebagai wahana yang tidak lebih baik daripada keberaksaraan, maka efeknya sangat serius di dalam dunia pendidikan yang saya alami. Nah, kalau kita lihat kelisanan, itu biasanya dibedakan dengan keberaksaraan, ya, atau dibedakan juga dengan sesuatu yang verbal. Misal kalau kita kuburan misalnya ya, itu monumen, itu kalau kita lihat ya, monumen itu seringkali itu dianggap sebagai bagian dari tradisi lisan atau kelisanan. Ketika kelisanan dipahami bukan sesuatu yang non aksara dan yang non aksara dan non verbal. Ya, kelisanan itu verbal, kelisanan itu terkait dengan kata-kata yang diucapkan.